Dalam waktu 1 jam ke depan ini, keluarga Gracia akan diberkati melalui program Sahabat Orang Sakit yang bekerja sama dengan Radio Suara Gracia Cirebon, edisi Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Dalam program Sahabat Orang Sakit ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan, kala mereka sakit dan bagaimana mereka mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Kami juga mengundang keluarga Gracia untuk follow Instagram dan join Facebook SOS Global Ministry agar dapat mengetahui info-info terkini dari SOS Global Ministry. Dan di pagi yang cerah luar biasa ini, kita kembali akan diingatkan dengan visi dan misi dari Sahabat Orang Sakit. Ya, visi dan misi daripada Sahabat Orang Sakit. Oke, kita lanjut aja dulu. Baik, keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Eva Selina Raprap. Ibu Eva akan menyaksikan pergumulan anaknya dengan sakit hidrosefalus. Ya, baik keluarga Gracia, saatnya kita akan menyapa Ibu Eva. Shalom Ibu Eva, apa kabar? Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, baik. Ya, Ibu Eva boleh memperkenalkan diri dan juga keluarga serta sekarang ada di mana ini? Silakan Bu. Ya, baik Bapak Ibu, nama saya Ibu Eva Selina Raprap. Saya tinggal di Papua Timika. Saya punya 4 orang anak yang Tuhan kasih untuk saya. Anak yang ke-3 junior. Ya. Iya. Sekarang Ibu ada di kota? Ada untuk sementara ini kami ada di kota Jakarta, di Rumah Singgah SOS Jakarta. Ya, sedang mendampingi junior ya untuk berobat di Jakarta ya. Ya, puji Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan. Baik, Ibu Eva boleh men-sharingkan bagaimana kondisi junior, mungkin dari dia lahir bagaimana sampai dengan saat ini, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Silakan Bu. Ya, baik, saya mau menceritakan sedikit tentang sakit yang dialami oleh junior. Junior lahir di tahun 2008, puji Tuhan lahirnya normal. Ketika dia lahir, waktu itu pas 6 bulan, jalan 7 bulan dia mengalami sakit, demam panas yang tinggi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Puskesmas, dan di situ dia dirujuk untuk ada di rumah sakit RSCM untuk pengobatan lanjut. Disitulah junior diagnosa bahwa ada cairan di otaknya dan dia mengalami hidrosefalus mengenipis TB. Jadi waktu itu pengobatannya sepanjang 1 bulan 2 minggu. Dia dirawat di rumah sakit, dan waktu itu juga junior dirujuk ada di rumah sakit rujuk ke Jakarta, rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan waktu kami mau berangkat ke RSCM di tahun 2009, junior waktu itu masih kondisinya kejang-kejang. Jadi kami waktu mau berangkat itu dokter panggil saya untuk persiapan untuk berangkat ke Jakarta. Jadi saya dalam hati saya itu bagaimana ya, kami mau berangkat kondisi
keuangan kami tidak ada. Saya juga waktu itu memang ada punya peliharaan babi ya. Saya waktu itu jual babi saya itu 2 ekor waktu itu. Jadi saya bilang, Tuhan, tiket ke Jakarta ini sangat mahal. Jadi bagaimana? Saya waktu itu sendiri pun mau dalam hati saya mau berangkat atau enggak, berangkat apa enggak, kata saya begitu dalam hati saya. Tapi suami saya itu waktu itu Bapak Junior almarhum Bapak Kandil itu meninggal di tahun 2012. Waktu itu masih junior, ada bapaknya juga masih ada waktu itu. Jadi ketika itu bapaknya bilang, sudah kita jual babi-babi sajalah daripada kita pusing pikir segala macam. Ya puji Tuhan, di samping itu Tuhan menjawab doa pergumulan kami sebagai orang tua. Ada yang membantu kami untuk tiket pulang pergi, dan saya waktu itu sempat merasakan kayak senang begitu. Saya bilang dalam hati saya, puji Tuhan, terima kasih ada yang mau membantu saya untuk tiket. Jadi di 2019 waktu itu Junior dirujuk pertama itu ke Jakarta di Cipto Mangunkusumo, dan dia kami tiba di sini, kami tinggal di rumah keluarga. Puji Tuhan, Junior ditangani dengan baik di rumah sakit RSCM, dan proses pengobatan selanjutnya di waktu 2012 lagi itu Junior operasinya pasang selang yang kedua. Ketika itu juga saya juga bingung juga, entah itu saya mau gimana, saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan saja, penyertaan Tuhan tidak pernah putus-putusnya untuk keluarga saya dan anak saya Junior. Tuhan berikan orang yang baik untuk bisa membantu saya tiket pulang pergi di tahun 2012 waktu itu. Itu juga Junior sempat pipisannya macet dan dia tidak kejang-kejang waktu itu, disuruh untuk rujuk kembali ke Jakarta. Hal yang sama pula saya dan Junior tinggal di rumah keluarga. Dan puji Tuhan kami waktu itu cuma 2 minggu di Jakarta untuk pengobatan operasi Junior waktu itu di 2012. Dan di 2019 Junior operasi yang ketiga. Sempat juga saya putus asa, entah itu mau bagaimana karena sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik sehingga di 2019 itu Junior boleh dibawa lagi kembali untuk ditangani operasi yang ketiga kali. Dan saat ini Junior ada di Jakarta. Di 2023 kemarin Junior sudah mengalami kejang-kejang waktu itu. Jadi Januari 2004 Junior mulai kejang dan dia panas tinggi dan matanya juga sempat buram, dan saya bawa lari ke rumah sakit RSUD Timika, dan di situ ada sempat Junior dirawat juga 1 minggu, dan dokter kasih rujukan untuk kami untuk ada berangkat untuk operasi pasang pipisan yang keempat. Dengan pertolongan Tuhan, saya
dibantu sama keluarga dengan topangan doa dan juga sedikit bantuan yang mereka berikan untuk saya dan anak saya junior ini, dan kami berangkat untuk datang berobat di Jakarta ini. Jadi dokter waktu itu kasih kami rujukan dua rujukan karena junior sempat matanya kabur, buram, dan disuruh ke Jakarta untuk ke pengobatan pasang selang pipisan yang keempat. Puji Tuhan junior kami tiba di Jakarta sini tanggal 12 Maret kami ada di sini. Waktu itu mau datang ke sini itu saya bingung mau tinggal di mana karena sudah telepon di keluarga rumahnya penuh karena ada keluarga dari Ambon yang mau ada pengobatan sehingga rumahnya penuh. Waktu itu puji Tuhan keponakan saya Ibu Agustin pernah tinggal di rumah sakit di rumah singgah SOS ini. Dia bilang, Mama kalau ini jangan putus asa, pikir-pikir panjang. Kalau Mama mau, Mama boleh tinggal di rumah singgah SOS Jakarta karena di situ ada tempat yang kosong. Terus saya, ya puji Tuhan, terima kasih kalau begitu ya. Kami akan berusaha bagaimana supaya Tuhan membuka jalan sehingga kami bisa cari tiket untuk harus secepatnya kami berangkat karena junior ini kondisinya memang awal-awal ya yang sudah itu kondisinya kalau menurut saya agak ini sih, tapi sekarang ini memang agak parah yang kali ini. Tapi puji Tuhan semua berkat pertolongan Tuhan kami boleh tiba di Jakarta sini dengan selamat, dan kami juga diterima di rumah singgah SOS ini dengan baik. Dan saya sangat mengucap syukur dan terima kasih sekali untuk pengurus yang ada dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah singgah sini. Dan puji Tuhan junior waktu itu kami datang tanggal 13 Maret kami di rumah sakit, ada di rumah sakit RSCM, dan beberapa waktu kemudian junior terus langsung ditangani sama dokter spesialis, dokter saraf. Jadi waktu itu nggak lama kemudian, seminggu junior operasi, disuruh rawat inap, dan puji Tuhan mereka junior ditangani secepat itu. Kata dalam hati saya, puji Tuhan tidak seperti yang sudah dari yang waktu kecil itu juniornya operasi mau ini tangannya aja tuh lama sekali penanganannya. Tapi puji Tuhan kali ini junior ditangani dengan cepat, dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan junior boleh selesai operasi di tanggal 25 Maret, dan dia Tuhan untuk sekarang ini junior sehat-sehat saja dengan pertolongan Tuhan. Dia setelah itu sudah selesai operasi ini, dia ada kejang-kejang selama beberapa bulan kemarin itu dia kejang, dan dalam hati saya itu bagaimana ya, kok junior ini sudah selesai operasi dia masih kejang-kejang juga. Jadi saya itu terus terang saya bingung, putus asa. Jadi saya WA dokternya, ini gimana junior ini masih kejang-kejang. Ya kata dokternya, biar ibu kami ada pemeriksaan lanjut, dan puji Tuhan junior dikasih obat kejang sama dokternya, dan junior sudah 1 bulan mau menjalani 2 bulan ini. Dengan pertolongan Tuhan junior sudah tidak kejang-kejang lagi, dan sekarang ini cuma lagi keluhan sakit-sakit perut aja. Tapi ya saya hanya bisa berdoa Tuhan semoga kasih kesembuhan untuk junior sehingga dia cepat pulih dan ditangani sama dokter. Dan untuk sekarang kami lagi tunggu untuk pengobatan selanjutnya,
untuk ke fisioterapi nanti kami akan dipanggil untuk ke fisioterapi untuk junior. Ya. Mungkin dari saya itu. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan sudah sertai Ibu luar biasa dari tahun ya sekitar 15 tahun yang lalu ya. Junior sudah ditolong Tuhan dengan luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan sakit hidrosefalus itu berarti seperti yang Ibu tadi bilang ada cairan di dalam kepala ya Bu ya. Ada cairan yang dan itu cairan itu harus dikeluarkan karena cairan itu terus pasti akan menghasilkan cairan itu di dalam otak di dalam kepala itu. Nah, dampaknya kalau tidak dikeluarkan apa Bu? Dokter pernah bilang enggak? Kalau ini cairan tidak disedot keluar, tidak dikeluarkan, itu dampaknya apa? Kalau dari keluarkan kepalanya makin hari makin membesar. Makin membesar ya. Jadi mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dan pasang selang untuk dia keluar sendiri lewat saluran kencing. Iya. Dan akan seumur hidup dipakai selang. Itu berarti dari junior masih berapa bulan ya? Udah menjalani itu? 7 bulan sudah pasang. Iya. Sudah pasang selang dari kecil. Jadi dari kepala disambungkan turun ke saluran kencing ya. Dan ini kalau diperhatikan pergantian selang tadi itu seturut dengan pertumbuhan fisik dari junior ya. Targetnya berapa? 5 tahun ya Bu ya? Sekitar 5 tahun sekali mesti ada 5 tahun sekali diganti karena pertumbuhan fisik ya junior juga. Dan bersyukur sampai saat ini junior boleh sehat ya, boleh mengalami pertolongan Tuhan. Nah, ini problem di kepala kan Bu ya. Junior usia berapa dia mulai bisa bicara nih Bu? Jadi junior waktu itu mulai belajar merangkap, duduk, dan dia berjalan itu di 2000 di tahun umur 4 tahun. Jadi waktu itu dia mulai belajar berbicara. Ketika awal dia berbicara itu dia kata yang pertama dia sebut nama saya, dia panggil mama. Dan ketika waktu dia panggil saya mama itu langsung saya menangis. Saya terharu sekali. Puji Tuhan, saya bilang, puji Tuhan anak saya sudah panggil saya mama, itu sudah lebih dari cukup. Saya bersyukur. Iya, puji Tuhan ya, panggilan pertama seorang anak ya. Tentu biasanya dinanti tuh. Orang tua yang baru pertama kali punya anak menanti. Ini anaknya panggil mama atau papa duluan ini. Ini mama atau papa duluan. Ya puji Tuhan. Di tengah kondisi perkembangan junior, akhirnya dalam usia 4 tahun dia mulai bisa bicara dan dia mulai memanggil mama. Ini dampak dari cairan di kepala ini membuat junior anggota tubuhnya tidak semua bisa berfungsi dengan sempurna ya Bu ya. Tidak semua, khususnya yang sebelah kanan, iya. Tangan dan kaki ya. Iya, tangan kaki kanan. Junior itu dari kecil memang udah tidak terlalu berfungsi. Ada ini bergerak tapi tidak normal. Ya, tangan kanan dan kaki kanan yang terhambat fungsinya ya. Dia tidak berfungsi dengan baik. Tapi bersyukur junior sampai saat ini bisa merespon percakapan dengan baik ya, bisa merespon ya, bisa menyapa ya, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada junior di tengah-tengah kondisi yang sedang dihadapi. Nah, kalau boleh saya tahu, ini kan beban ibu tidak mudah dengan satu anak
yang harus berobat ke Jakarta, ya, dari Timika ke Jakarta. Ini bukan naik becak nih, naik perjalanannya cukup jauh ini dari Timika ke Jakarta dan beberapa kali harus ke Jakarta. Ini pergumulan yang tidak mudah yang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu, ayat firman Tuhan apa yang memberikan Ibu kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang tidak gampang ini? Baik, jadi ayat firman Tuhan yang selalu saya pegang itu ayat di Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu juga sering saya kalau ketemu sama pasien-pasien yang ada di rumah sakit, saya selalu menguatkan. Saya bilang, anak-anak kami seperti ini, itu sudah dikehendaki Tuhan. Tapi kami sebagai orang tua harus semangat dan jangan berputus asa, karena anak itu sudah dididik oleh Tuhan. Kami juga sebagai orang tua, kami tidak pernah menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan anak kami, tapi kami harus bersyukur karena itu anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami. Selalu saya ketemu orang pun di rumah sakit, saya tanya gimana kondisi anaknya, sakit apa. Itu saya selalu ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Iya. Dan berikutnya yang saya mau tanya ini, Ibu dalam penerbangan ke Jakarta, bagaimana Junior? Tenang-tenang saja di pesawat atau gelisah? Iya, gelisah juga karena posisi kakinya itu tidak bisa terlalu duduk lama, Pak. Jadi itu kalau mau merayap di bawah itu biar lama seharian pun dia nggak masalah. Tapi kalau pas duduk di kursi itu dia sempat gelisah, minta turun katanya. Tapi saya bilang di pesawat ini kan dia tidak bisa boleh turun ya. Iya. Itu penerbangan dari Timika ke mana? Ke Makassar? Timika, Jayapura, Makassar, Timika. Waktu itu ada kesalahan. Makassar ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Ada sedikit kesalahan teknis sih waktu itu, Pak. Jadi kami singgah di Makassar lagi. Tadinya Jayapura langsung Jakarta. Atau Timika, Makassar, Jakarta, begitu, Pak. 6 jam perjalanan. 6 jam di pesawat, wah. Iya. Jadi Junior memang sudah tidak betah untuk duduk ya. Karena memang kondisi fisik dia tidak memungkinkan duduk lama ya. Tapi puji Tuhan bisa bertahan 6 jam, tidak mudah buat dia ya. Nah, dengan kondisi Junior yang cairan di kepalanya pasti terus ada dan sudah dipasang selang, langsung diikutkan di pembuangan. Saya melihat satu anugerah Tuhan. Junior ini tadi saya katakan bisa merespon orang berbicara, dan daya ingat dia juga cukup tajam ya. Cukup tajam dia. Apalagi kalau hafal lagu ya, cukup tajam ini. Ini luar biasa. Walaupun mengalami gangguan, tapi dia boleh berbicara, boleh mengingat dengan baik ini. Itu. Lagi di mana nih Junior nih? Junior lagi di kamar mandi, Pak. Iya. Nah, kita bersyukur anugerah Tuhan, Junior boleh ditolong Tuhan dengan luar biasa, dan saat ini sedang menunggu pengobatan apa Bu yang terakhir ini? Terakhir ini Junior lagi di tadi Pak, Junior lagi ditahan selama 3 bulan pengobatan lanjut karena dia ada mengalami kejang-kejang itu. Jadi nanti kemarin tanggal 14 kami ke rumah sakit, dokternya bilang nanti bulan Agustus Junior akan di pemeriksaan kembali ke pemeriksaan darah, terus hatinya juga untuk fungsi obatnya yang kemarin dikasih sama dokter itu apa bagus atau tidak, itu nanti tergantung pemeriksaan nanti di bulan Agustus. Jadi puji Tuhan kami lagi tunggu proses selanjutnya untuk Junior
ada untuk fisioterapi. Iya. Ini jadi kondisi junior saat ini memang sedang menanti proses selanjutnya ya. Ada satu Ya, proses yang harus dijalani, tapi sampai saat ini bersyukur dia sudah tidak mengalami kejang-kejang iya. ya. Dan juga yang masih suka muncul sakit di bagian perut ya. Ya, untuk sekarang ini lagi sakit di bagian perut dan saya juga lagi bingung. Saya minta supaya Tuhan kasih ini untuk para dokter yang ada untuk lebih lanjut untuk menangani junior supaya lebih baik ke depan. Iya. Jadi junior saat ini berusia hampir 16 ya. Beberapa hari lagi ya. Ya, 1 minggu ke depan tanggal 28 Tuhan pasti berkenan. Kalau kita bilang jika Tuhan berkenan, pasti Tuhan pasti berkenan junior akan menggenap 16 tahun di tanggal 28 Juni nanti. Iya. Dan nanti bisa rame ini Rumah Singgah Jakarta ini. Ulang tahunnya junior, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, junior nggak kangen pulang nih, minta pulang terus ya. Jadi setiap hari 1 kali 24 jam minta pulang terus tuh Pak. Jadi saya juga, ya. Dia kangen sama siapa? Adiknya ya? Kangen sama adiknya, sama rumahnya katanya. Rumahnya tidak ada yang urus. Dia bilang babi-babi sama ayam, siapa yang kasih makan? Tapi saya bilang tidak ada, virus babi sudah kenal babi-babi semua. Jadi kita punya 5 babi itu udah pada mati semua. Jadi kami udah nggak ada babi lagi. Nanti pulang, Tuhan saya ada rezeki kami cari lagi. Iya, masih ingat babinya juga ya. Iya. Oke. Ya. Kita ya sekali lagi anugerah Tuhan luar biasa yang Tuhan sudah berikan, walaupun ada kelemahan secara fisik ya tadi, tangan kanan dan kaki kanan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya ya, masih ada kelemahan di sana. Untuk berbicara sudah lumayan lah ya, dia boleh berbicara, dia boleh menyanyi, cuman hanya anugerah Tuhan yang luar biasa lagi daya ingatnya ya, yang daya ingat, daya tangkapnya itu cepat sekali. Cukup ya. Iya, kalau saya datang ke Rumah Singgah dia selalu ingat Pak Pendeta, Iya, puji Tuhan ya, Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Keluarga Garasi yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Keluarga Grasi yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan apa yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak luput dari apa yang dinamai badai kehidupan. Badai kehidupan senantiasa datang tanpa kita minta. Namun firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk tetap percaya meskipun kita berada di tengah badai kehidupan yang sekeras apapun. Baik badai ini berupa masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah relasi atau hubungan, ataupun berbagai macam tantangan yang lain. Amsal 3 ayat 5 ini mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah kalimat yang mengatakan, percayalah dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti menyerahkan seluruh hidup kita dan masalah kita kepada Tuhan, tanpa ragu dan tanpa syarat. Kita mengetahui pergumulan ini tidak berat, yang sangat berat pernah dihadapi oleh Abraham dengan imannya kepada Tuhan. Ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Ishak, meski berat sekali,
dan sangat tidak mudah pergumulan Abraham. Tapi dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Saudara, sangat menarik ketika kita coba merenungkan kata percayalah. Ya, kata percayalah, kata ini memiliki makna yang lebih dari sekedar percaya. Ada berikut ini ada beberapa pengertian yang terkandung dalam kata percaya. Yang pertama adalah mengandalkan sepenuhnya. Ini mengandalkan sepenuhnya berarti kita meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada sesuatu atau kepada seseorang. Mengandalkan sepenuhnya berarti tidak setengah-setengah, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ini sangat penting sekali ketika kita menghadapi tantangan kehidupan. Mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita seringkali ketika ada keluarga yang sakit, mulai meragukan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mulai berpikir kepada siapa mereka bisa mencari pertolongan dan tidak kepada Tuhan lagi. Saudara, ayat ini ketika kita baca percayalah kepada Tuhan, itu mengandung kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Pengertian yang kedua adalah merasa aman. Percaya kepada Tuhan juga berarti merasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman di tengah badai kehidupan. Apapun yang terjadi, kita bersyukur karena Tuhan menjaga kita. Firman Tuhan mengatakan kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi dengan luar biasa. Ada perlindungan daripada Tuhan. Betul kita sedang menghadapi badai kehidupan, namun kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pengertian yang berikutnya adalah dari kata percaya ini tidak ragu. Percaya kepada Tuhan berarti tidak ragu atau bimbang dalam iman kita. Kita yakin bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita dan akan memimpin kita di jalan yang benar. Tidak ragu sedikit pun. Itulah percaya yang harusnya ada di dalam diri kita. Ketika firman Tuhan mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh kehidupanmu. Bukan hanya kita mengatakan di bibir kalau kita percaya kepada Tuhan, tetapi seluruh sikap hati kita, sikap fisik kita menunjukkan bahwa benar kita sungguh percaya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Saudara, firman Tuhan dilanjutkan dengan hal yang kedua di sini. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita mengandalkan akal dan logika kita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk percaya kepadanya lebih daripada pengertian kita. Saudara, saya teringat kisah janda di Sarfat yang mempercayai kata-kata Nabi Elia. Meskipun secara logika persediaan makan jelas tidak cukup, tetapi dia percaya dan dia mengalami mujizat karena imannya. Saudara, kata bersandar di dalam bahasa aslinya ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah mendukung diri. Ya, kata bersandar berarti bertumpu pada sesuatu untuk mendapatkan kestabilitasan atau kekuatan. Ini menggambarkan tindakan fisik bersandar pada sesuatu yang dianggap dapat menahan berat atau memberikan dukungan. Saudara, saya umpamakan begini. Ketika saya bersandar di pohon, saya pegang pohon itu, berarti posisi saya sedang bersandar pada pohon itu. Kekuatannya tidak lagi di saya, tetapi di pohon itu. Dengan kata lain, saya mau berkata, kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Fokus kita pada yang lain itu. Ya, Tuhan minta kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Fokusnya bukan kepada pengertian kita sendiri, tapi fokus kita kepada Tuhan. Tadi kata percaya juga mengandung kita tetap terus fokus hanya kepada Tuhan. Dan di dalam kalimat yang kedua ini bersandar, tidak bersandar kepada sesuatu yang lain. Tuhan minta kita tetap fokus kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita jelas kepada Tuhan. Kita punya masalah seringkali membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita punya pergumulan seringkali kita bahkan meragukan benarkah Tuhan pelihara kita? Benarkah Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita? Benarkah Tuhan sembuhkan saya dari sakit yang saya alami? Saudara,
ketika kita merenungkan sampai di sini, Tuhan minta kepada kita satu pelajaran yang sangat penting tadi. Kita diminta untuk jangan pernah sekalipun bersandar baik kepada pengertian kita sendiri, baik kepada harta, baik kepada jabatan, baik kepada kekuasaan dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan minta kita hanya fokus kepada Dia. Kata bersandar juga berarti mengandalkan, ya, atau mempercayakan diri kepada sesuatu. Dalam konteks ini berarti kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kita diminta untuk jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tuhan mau kita melalui ayat ini hanya bersandar kepada Tuhan, hanya fokus kepada Tuhan dan bukan yang lain. Ingat, di dalam sakit yang sedang kita jalani, sedang menghadapi masalah dan lain sebagainya, mudah bagi kita untuk tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan ayat ini mengingatkan kita, kembalilah fokusmu kepada Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Maka itu tidak heran firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kembali fokusmu kepada Tuhan. Kalau hari ini masalah sakit penyakit, pergumulan hidup membuat engkau tidak fokus kepada Tuhan, mari kembali fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menolong engkau. Apapun beban hidupmu, ketika engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Ya, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sudah boleh mengingatkan kami hal yang luar biasa. Engkau sudah memberkati kami. Dan ampuni kami ya Tuhan, di tengah badai kehidupan yang kami alami. Kami seringkali hanya karena badai itu membuat kami meragukan Tuhan, membuat kami tidak lagi mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan kami, agar kami kembali kepada fokus kami kepada Tuhan dan bukan yang lain. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mulai saat ini kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.